Baik, teman-teman, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Jonathan Christian Daniel. Saya dari Prodi Teknik Elektro. NIM saya 2301010068. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video mengenai penginstalan aplikasi Visual Studio Code dan juga membuat program sederhana. Di sini juga saya akan menjelaskan sedikit mengenai program rekursif serta iteratif, beserta contoh dari program rekursif. Oke, pertama-tama kita langsung saja menginstal aplikasi Visual Studio Code. Itu berada di Google, kita tinggal cari aja Visual Studio Code. Sudah dapat, kemudian kita klik download for Windows. Di sini sih dia sudah mulai mendownload ya, teman-teman. Oke, sudah selesai. Selesai, kita langsung run aja. Kita run. Di sini karena saya sudah menginstal, maka ya seperti itu yang kita dapat notifikasinya. Cuman kita akan mengulang. Next. Langsung saja. Kita klik dulu bagian create desktop icon biar muncul aplikasinya di desktop layar kita. Install. Kita menunggu instalasinya. Oke, finish. Kita akan langsung masuk ke aplikasi. Setelah kita mendownload aplikasi Visual Studio, itu tidak serta-merta kita langsung bisa melakukan atau menjalankan program. Maka dari itu kita harus mendownload extension yang tersedia. Contohnya C atau C++. Setelah kalian menginstal, jangan lupa kalian menginstal juga extension yang bernama Code Runner. Kita juga harus menginstal aplikasi yang bernama MinGW ya teman. Kita cari aja di Google MinGW. Buka source paling atas. Klik download yang dia akan mulai mendownload. Kita klik, lalu run. Klik install. Reinstall saja di sini. Oke. Setelah selesai, maka kita akan memencet continue. Kalian jangan lupa mendownload dua extension di sini, ada yang MinGW32 base, kemudian MinGW32 GCC G++. Baik, setelah itu kalian cari saja di Windows SSD. Di sini kita cari MinGW, kemudian kita klik. Kita buka bin, kemudian kita salin ini, kita copy, kemudian kita pergi ke environment, edit environment, kemudian kita cari path, kita masukkan di sini, kemudian klik OK. Teman-teman, setelah semua kita install, kita harus melihat dulu apakah extension yang sudah kita install tersebut sudah terinstall di laptop kita. Kemudian ketik di sini keywordnya cmd, lalu tekan OK. Cari GCC spasi version. Sudah terinstall ya di sana. Kemudian kita mencari G++ garis 2 version. Kita enter. Di sini juga sudah terinstall. Setelah itu kita masuk aja ke Visual Studio Code. Kemudian kita mencari file, reference.
kemudian setting. Kita akan menyeting code runner. Run in terminal kita klik supaya jadi checklist. Kemudian save file before run, kita juga harus checklist. Saya sudah membuat folder saya sendiri, codingan baru, select dulu. Kalian tinggal menambahkan filenya. Kalian harus menyertakan .c di sini, karena jika tidak, di sini akan gagal. Oke, selanjutnya kita akan mencoba Visual Studio Code-nya. Sini kita akan membuat contoh sederhananya. Hashtag include studio H, integer main, dan printf hello world, return now. Kemudian kita pencet run code. Oke, di sini muncul tulisan hello world yang menandakan bahwa program yang kita buat di sini kemudian kita jalankan programnya, maka dapat menghasilkan yaitu hello world. Baik teman-teman, untuk rekursif itu merupakan teknik pemrograman di mana sebuah fungsi memanggil dirinya sendiri untuk menyelesaikan masalah yang lebih kecil hingga mencapai kondisi tertentu yang disebut base case. Berbeda dengan iteratif, di mana iteratif itu menggunakan struktur atau pendekatan struktur kepada loop, perulangan seperti for, while, atau do while. Oke, baik, kita langsung saja ke praktiknya. Saya sudah mengambil berupa pemrograman sederhana. Ya, di sini ada merupakan program yang dimana ini mencari faktorial dari 5. Di sini ada tulisan faktorial dari 5. Kemudian kita akan menjalankan run code. Oke, di sini muncul faktorial dari 5 adalah 120, yang mana itu benar. Teman, saya akan menjelaskan secara singkat arti-arti dari codingan saya. Itu ada include studio H. Itu berguna sebagai mengizinkan penggunaan fungsi input ke output seperti printf untuk mencetak teks ke layar. Kemudian di bawahnya ada integer faktorial, kemudian dalam kurung int n. Ini berguna untuk menghitung faktorial dari angka n secara rekursif. Fungsi ini menerima angka n dan mengembalikannya sebagai angka bertipe integer. Lalu di bawahnya ada if n sama dengan 2 kali 0, itu merupakan base case. Jika n adalah 0, faktorial dari 0 adalah 1. Ini adalah jadi kegunaannya itu yang return itu dasar rekursi berhenti. Jadi dia tidak akan berulang-ulang sampai crash. Jadi dia cukup di penghitungan faktorial terakhir. Jangan faktorial 5, 4, 3, 2, 1, berhenti, kemudian dapat hasilnya 120. Kemudian masuk ke else return n dikali faktorial n kurang 1, itu memanggil dirinya sendiri, yaitu rekursif tadi yang saya telah jelaskan. Proses ini terus berlanjut sampai n mencapai 0. Kemudian ada integer main, fungsi utama program tempat program dimulai. Lalu di bawahnya ada printf faktorial dari 5 adalah %d garis miring n faktorial 5. Ini mencetak hasil faktorial dari 5 itu merupakan 120 hasilnya. Kemudian return 0. Artinya itu program berakhir dengan sukses dan mengembalikan nilai 0 ke sistem operasi. Mungkin itu saja yang bisa saya dapat sampaikan kepada Pak dosen serta teman-teman saya. Sekian dari video saya, maaf jika ada kekurangan. Saya ucapkan terima kasih.